Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya terlebih dahulu mau memperkenalkan diri secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Bu Nelly, dan mulai semester ini saya dalam mengajar agama Kristen. Saya sangat senang karena pagi hari ini bisa menyapa anak-anak lewat pelajaran kita, dan saya berharap walaupun anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap bersuka cita, tetap semangat dan tidak bosan, karena Tuhan Yesus yang terus memberkati hari-hari anak-anak semuanya. Ya, kita akan memulai pelajaran kita, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita minta tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dalam belajar pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena sampai hari ini kami masih diberkati Tuhan dengan keadaan yang luar biasa, baik kesehatan kami, baik apapun yang boleh kami rasakan sampai hari ini, semua karena berkat dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersama belajar mengenal akan Engkau Tuhan Yesus melalui pendidikan agama Kristen ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami semua, supaya apa yang akan kami pelajari pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami dan kami boleh memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu belajar kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, menyajikan contoh sederhana yang berkaitan dengan perilaku bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. Pelajaran 1, temanya adalah Sungguh Allah Maha Hadir. Bacaan Alkitab, Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, Mazmur 8 ayat 1 sampai yang 18, Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat ke-35. Sebelum kita lebih lanjut lagi dalam kita belajar pada pagi hari ini, anak-anak, kita mau bernyanyi dulu ya, supaya dalam belajar kita lebih bersemangat dan sukacita. Anak-anak bisa menyimak lagu yang akan Ibu nyanyikan, dan anak-anak juga bisa menirukan pelan-pelan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh
kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Apa yang sudah kita pujikan bersama ini membuat kita lebih bersemangat dan sukacita dalam belajar pagi hari ini. Anak-anak, menurut anak-anak, apa arti Allah Maha Hadir? Ya, ada yang tahu? Ya, anak-anak, Allah Maha Hadir. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kita harus bersyukur atas kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah hadir bukan hanya ketika manusia diciptakan, tetapi juga hadir di sepanjang kehidupan. Contohnya, kehadiran Allah dapat kita lihat bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan yang dialami manusia. Baik ketika manusia merasa sedih, senang, takut, marah, dan saat keadaan apapun, Allah selalu hadir. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah berkuasa atas hidup kita, baik sejak kita lahir hingga saat ini juga ketika kita sedang dalam kesusahan dan sebagainya. Ya, dalam peristiwa apapun yang kita alami, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi, apapun yang kita rasakan dalam diri kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, kehadiran Allah melalui alam semesta dan berbagai peristiwa alam ini memiliki manfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya, matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari, misalnya untuk kesehatan, sebagai sumber energi listrik, dan untuk mengeringkan atau menjemur pakaian, dan sebagainya. Ya, matahari juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, misalnya untuk membantu proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan matahari, misalnya untuk menghangatkan tubuh. Ya, jadi matahari itu sebagai sumber energi bagi seluruh makhluk hidup, dan semua yang hidup di bumi ini membutuhkan matahari. Hujan, manusia membutuhkan hujan, misalnya untuk kegiatan pertanian, untuk mengolah sawah. Hewan membutuhkan hujan untuk kelangsungan hidup mereka. Tumbuhan membutuhkan air hujan untuk proses pertumbuhan. Jadi, ketika tidak ada air hujan, pasti petani sulit untuk mengolah sawah. Ketika tidak ada hujan, hewan juga membutuhkan air untuk minum, untuk kelangsungan hidup. Tumbuhan juga nantinya akan kering kalau tidak ada air hujan. Ya, tumbuhan, seluruh makhluk hidup membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup. Tumbuh-tumbuhan memiliki manfaat karena tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah dan biji-bijian. Baik biji-bijian atau buah yang ada di tumbuhan itu sangat berguna dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Ya, anak-anak,
bisa membaca dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai yang ke-35. Nanti anak-anak bisa baca ya. Dan dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 dijelaskan bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaannya yang lainnya tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah. Untuk itu manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia semena-mena. Sebagai manusia, kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Ya, jadi manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan dan manusia juga diberi tanggung jawab atas ciptaan Allah supaya manusia bisa merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan bagi manusia itu. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, Ibu juga akan kembali mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi tentang Tuhan Pencipta Semesta. Simak ya anak-anak ya. Anak-anak juga bisa mengikuti Ibu bernyanyi. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, anak-anak sekarang Ibu beri tugas ya. Tulislah sebuah doa syukur. Nah, doa itu menyatakan kekagumanmu terhadap kemahakuasaan Allah atas hidup anak-anak. Setelah nanti anak-anak menulis doa syukur itu di buku tugas, nanti bisa difotokan dan dikirim ke Ibu. Ibu tunggu ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.